Hindari korupsi dalam tanda kutip 17 triliun Pilpres 2 putaran. Apa itu korupsi? Korupsi adalah perilaku penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar, menyimpang dari norma hukum dan moral yang terjadi di lembaga pemerintah atau swasta. Unsur yang ada dalam korupsi: merugikan, mendapatkan keuntungan pribadi kelompok, melanggar norma hukum dan moral. Korupsi tidak selalu bisa dipidanakan, kecuali memenuhi ketiga unsur di atas. Jika merugikan saja, tidak bisa dipidanakan. Namun bisa saja kerugian telah terjadi karena ketidaktahuan kesengajaan. Sanksi atas pidana korupsi: pengembalian kerugian tapi sulit untuk yang belum dikategorikan pidana. Denda atas kerugian yang timbul. Tak perlu berantas korupsi jika bisa dihindari. Kerugian bisa dihindari bila pelaksana cakap di bidangnya dan selalu sadar akan biaya. Semua kegiatan itu selalu membutuhkan biaya, karena itu harus benar-benar dipikirkan untuk melakukan sebuah kegiatan, apakah kegiatan itu diperlukan, efektif atau tidak, dalam sebuah perencanaan yang baik dan benar dalam mencapai tujuan. Dengan cara penghapusan kegiatan, penggabungan kegiatan, urutan dan metode pelaksanaan kegiatan, Pilpres 2 putaran bisa dihindari dan hemat 17 triliun. Karena ada 3 calon, keharusan bahwa presiden terpilih harus minimal 51, kemungkinan besar Pilpres harus 2 putaran. Jika putaran kedua harus dilaksanakan, biaya tambahan yang akan dikeluarkan oleh KPU 17,346 triliun rupiah. Biaya di atas belum memperhitungkan nilai waktu yang terbuang oleh pemilih dan biaya transport pergi pulang ke TPS. Namun, adakah yang memikirkan untuk menghindari pengeluaran biaya tersebut? KPU, DPR, eksekutif, lembaga penyelenggara lain, termasuk para calon. Jika mau, selalu ada jalan untuk tidak perlu melakukan putaran kedua ini hingga bisa hindari korupsi dalam tanda kutip 17 triliun. Hindari kerugian negara, pengeluaran biaya yang tidak perlu. Tidak perlu dilaksanakan Pilpres putaran kedua secara khusus. Gabungkan putaran kedua dengan Pilpres, hingga bisa dicapai tujuan putaran kedua sekaligus. Caranya sederhana, pemilih melakukan pencoblosan dan pilihan alternatif lain sekaligus pada Pilpres. Jika hasil pencoblosan tidak cukup 51, langsung bisa diperoleh hasil putaran kedua dengan menghitung pilihan alternatif lain. Dari 3 pilihan calon, pemilih akan mencoblos salah satu gambar pada calon yang dipilih dan menuliskan A pada calon pilihan berikutnya, B pada calon pilihan berikutnya lagi. Cara ini cukup adil untuk semua calon tanpa kerugian biaya putaran kedua. Ini contoh alternatif pencoblosan dan penulisan alternatif. Yang paling disukai dan akan dipilih, silakan coblos tanda gambar yang dipilih. Lalu pikirkan lagi siapa di antara calon yang belum Anda pilih yang lebih disukai jika pilihan utama Anda tidak bisa masuk putaran kedua, dengan cara menuliskan kata A begitu seterusnya. Dengan 3 pasangan calon hanya ada 6 alternatif sebagaimana terlihat di slide ini. Selanjutnya tentu KPU lebih ahli. Harapan rakyat. Selaras dengan tujuan negara, adil makmur. Makmur, harus tersedia sumber daya yang cukup untuk semua orang. Kegiatan harus efektif, hindari biaya yang tidak perlu. Calon yang gagal menghindari biaya yang tidak perlu akan tidak mampu memakmurkan rakyat. Gagal menciptakan kemakmuran, akan gagal pula menegakkan keadilan, karena menciptakan kemakmuran, jauh dan jauh lebih mudah daripada menegakkan keadilan itu sendiri. Tujuan Pilpres adalah menemukan putra-putri terbaik dari seluruh rakyat untuk mencapai tujuan adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Dasar Negara RI. Bukan pemborosan atau pesta hura-hura apalagi menimbulkan perpecahan. Setiap warga negara bisa mengabdi kepada nusa dan bangsa tanpa harus menjadi presiden. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam merdeka.